Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Rakernas Partai Nasdem. Di mana dalam Rakernas kali ini teman-teman, Partai Nasdem mengusung 3 nama calon presiden unggulan dari Partai Nasdem. Yang pertama adalah Pak Anies Baswedan. Pak Anies ini mendapatkan 32 suara dari DPW. Kemudian 29 untuk Ganjar dan 16 DPW untuk Erick Thohir. Jadi kalau kita ranking, yang terbanyak adalah Pak Anies Baswedan. Pak Anies ini layak untuk diusung dari Partai Nasdem. Sementara kalau kita melihat Ganjar teman-teman, Ganjar ini sudah ada pesan, ada warning dari Hasto Kristianto, Sekjen dari PDIP, yang kemarin mengatakan jangan ada yang membajak Ganjar untuk Pilpres 2024 karena Ganjar adalah milik PDIP. Itu sudah diingatkan oleh Hasto Kristianto. Jadi partai-partai lain ini sebenarnya tidak berhak untuk mengusung Ganjar selama Ganjar itu menjadi kader PDIP. Karena kader PDIP harus tegak lurus dengan keputusan Ketua Umum partai. Di mana kalau menurut PDIP teman-teman, yang berhak mengusung calon presiden adalah Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Sementara Ganjar Pranowo adalah kader PDIP, sehingga Ganjar tidak bisa semaunya menerima tawaran misalkan dari Nasdem untuk diusung menjadi calon presiden. Ganjar sudah mengatakan ia adalah kader PDIP, ia tegak lurus kepada keputusan partai. Artinya Ganjar menolak dukungan dari partai lain untuk dicalonkan menjadi calon presiden. Nah, berarti tinggal Anies Baswedan dan Erick Thohir yang masih tersisa teman-teman. Sementara kalau kita lihat, Pak Anies ini mengantongi 32 suara dari DPW. Erick Thohir mengantongi 16 suara DPW. Jadi ini kalah jauh suaranya dibanding dengan Pak Anies Baswedan. Antara Erick sama Pak Anies Baswedan. Sehingga logika kita mengatakan Pak Anies lah capres potensial dari Partai Nasdem. Lalu bagaimana teman-teman sikap dari Pak Anies Baswedan ketika namanya itu disebut sebagai calon presiden dari Partai Nasdem? Kalau Ganjar kan sudah jelas, Ganjar itu tegak lurus kepada keputusan partai. Artinya Ganjar menolak dicalonkan dari partai lain, kecuali dari PDIP. Nah teman-teman, bagaimana sikap Anies? Kita akan baca beritanya. Kita ambil berita teman-teman dari CNN Nasional. Ditanya masuk bursa capres Nasdem, Anies tersenyum dan acungkan jempol. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya melempar senyum dan mengacungkan jempol ketika ditanya soal responnya terkait namanya diusulkan masuk dalam bursa calon presiden dari Partai Nasdem. Anies mulanya mau berbicara kepada wartawan ehwal acara Silatnas dan Munas Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia Jati yang digelar di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Jumat 17 Juni 2022. Dalam kesempatan itu, Anies juga berbicara mengenai rencana pembukaan kembali kawasan Monumen Nasional atau Monas. Namun, saat wartawan meminta tanggapan mengenai usulan dari DPW Nasdem, Anies tak menjawab dan langsung memasuki mobil dinasnya. Ia hanya terlihat melempar senyuman sambil mengangkat jempolnya ketika Anies meninggalkan lokasi dan naik mobilnya. Seperti diketahui, Rakernas Nasdem diwarnai berbagai usulan nama calon presiden untuk diusung di Pilpres 2024 dari Dewan Pimpinan Wilayah DPW. Tiap DPW bisa mengusulkan 3-5 nama. Tokoh yang paling banyak diusulkan adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ada 32 DPW yang mengusulkan. 2 wilayah yang tidak mengusulkan nama Anies adalah Papua Barat dan Kalimantan Timur. Berdasarkan pantauan dari cnnnasional.com, dalam lanjutan Rakernas Nasdem pada Kamis 16 Juni 2022, tiap kali nama Anies dibacakan, peserta kegiatan itu bertepuk tangan. Selain itu, hanya nama-nama kader Nasdem yang disambut riuh tepuk tangan peserta. Anies Presiden, sorak peserta Rakernas.
Tokoh lain yang banyak diusulkan kader Nasdem adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kader PDIP itu diusulkan 29 DPW Nasdem di Rakernas. Nah, itu teman-teman respon dari kedua kandidat calon presiden yang diusulkan di Partai Nasdem. Kalau Ganjar mengatakan teman-teman, dia akan tegak lurus dengan keputusan PDIP. Karena untuk mencalonkan menjadi calon presiden itu hak prerogatif dari Bu Megawati Soekarno Putri. Jadi Ganjar Pranowo menolak diusulkan oleh partai lain menjadi calon presiden. Sementara kalau Pak Anies Baswedan ketika ditanya wartawan terkait namanya yang diusulkan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem, Pak Anies hanya mengacungkan jempol dan tersenyum. Itu artinya bahwa Pak Anies ini setuju dicalonkan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Karena bagaimanapun juga teman-teman, Pak Anies itu adalah bukan kader partai politik. Nah, ketika namanya ini diusulkan oleh partai lain, tentu ini dibutuhkan oleh Pak Anies Baswedan. Karena Pak Anies butuh kendaraan politik untuk 2024. Itu pun teman-teman, suara dari Partai Nasdem ini juga belum cukup untuk mengusulkan Pak Anies Baswedan. Tentu ini masih membutuhkan partai politik lain supaya Pak Anies bisa maju di 2024. Sementara kalau kita lihat di luar sana teman-teman, ada beberapa koalisi yang sudah bergabung. Ada koalisi semut merah, koalisi antara PKB dan PKS. Dan beritanya teman-teman bahwa Demokrat juga akan bergabung di koalisi semut merah ini. Jadi Demokrat, kemudian PKB, kemudian PKS. Ini kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh teman-teman. 3 koalisi partai politik dan ini bisa mengusung calon presiden kalau sudah 3 partai politik. Nah, tentu ini mencari sosok siapa yang akan diusung di 2024. Tentunya harus punya calon presiden yang punya elektabilitas tinggi. Kalau kita melihat PKB ini calonnya kemarin yang akan diusung adalah Muhaimin Iskandar. Tetapi kalau kita melihat elektabilitas dari berbagai lembaga survei itu tidak menunjukkan nama Muhaimin punya elektabilitas tinggi. Jadi kalah jauh antara Pak Prabowo, kemudian Pak Anies, kemudian Ganjar Pranowo. Jadi Muhaimin namanya ini jauh ke bawah teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di Demokrat, ada AHY. AHY pun kalau kita lihat suaranya atau elektabilitasnya itu rendah. Jadi masih kalah sama Pak Anies Baswedan. Kemudian satu lagi dari PKS. PKS sementara ini kita juga belum melihat siapa kader atau kandidat yang akan diusung. Jadi 3 partai politik ini andai kata bergabung sampai hari ini belum punya kandidat calon presiden yang potensial. Kecuali kalau koalisi PKB, kemudian PKS, Demokrat ini mengusung Pak Anies Baswedan, kemudian wakilnya AHY, itu sangat mungkin terjadi. Karena Pak Anies punya elektabilitas, Pak Anies punya pengalaman menjadi Gubernur DKI Jakarta, maka ini cocok untuk maju di 2024. Apalagi Pak Anies didukung oleh Partai Nasdem. Ini menjadi kekuatan yang dahsyat teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di KIB sendiri juga belum punya calon presiden potensialnya. Tetapi kita sudah melihat politik dari KIB ini bahwa dia akan melanjutkan program dari Pak Jokowi. Berarti KIB ini akan mengusung calon presiden yang punya visi misi seperti Pak Jokowi. Jadi ini kalau kita melihat gambaran koalisi yang hari ini sudah mulai terbentuk. Ada koalisi semut merah ditambah dengan Demokrat, kemudian ada koalisi KIB yang dimotori adalah PAN, kemudian P3 sama Golkar. Kemudian yang belum melakukan penjajakan koalisi yaitu Gerindra, Nasdem, dan PDIP. Ini arahnya kemana? Ini kita masih melihat pola teman-teman. Beberapa hari ke depan, apakah mereka membentuk koalisi baru atau seperti apa? Tetapi kalau kita melihat hari ini, ada koalisi semut merah yang rencananya plus Demokrat akan bergabung di sana. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.